Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Diva Syahida dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 31. Saya akan menjelaskan tentang sistem koloid pada proses penjernihan air. Yang pertama, pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Koloid juga merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Larutan memiliki sifat homogen dan stabil, suspensi memiliki sifat heterogen dan labil, sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Sistem dispersi adalah campuran antara zat terlarut dengan zat pelarut. Selanjutnya, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan campuran yang tergolong larutan, koloid, atau suspensi. Contoh larutan yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Contoh koloid yaitu sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, mayones, dan cat. Contoh suspensi yaitu air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Kemudian pengolahan air bersih. Nah, pengolahan air bersih didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan absorpsi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air yaitu tawas atau aluminium sulfat, pasir, klorin atau kaporit, kapur tohor, dan karbon aktif. Tawas berguna untuk menggumpalkan lumpur koloidal sehingga lebih mudah disaring. Tawas juga membentuk koloid AlOH3 yang dapat mengabsorpsi zat-zat warna atau zat-zat pencemar seperti deterjen dan pestisida. Pasir berfungsi sebagai penyaring. Klorin dan kaporit berfungsi sebagai pembasmi hama atau disinfektan. Sedangkan kapur tohor berguna untuk menaikkan pH, yaitu untuk menetralkan keasaman yang terjadi karena penggunaan tawas. Selanjutnya, proses sistem pengolahan air bersih. Ada 5 langkah. Yang pertama, proses penampungan air dalam bak penampungan air bertujuan sebagai tolak ukur dari debit air bersih yang dibutuhkan. Kedua, proses oksidasi atau penambahan oksigen ke dalam air agar kadar-kadar logam berat serta zat kimiawi lainnya yang terkandung dalam air mudah terurai. Yang ketiga, proses pengendapan atau koagulasi dilakukan dengan menggunakan bahan koagulan dan teknik lamella plate. Yang keempat, proses filtrasi atau karbon aktif untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terkandung dalam air dan meningkatkan kualitas air agar air yang dihasilkan tidak mengandung rasa, aroma air, dan bakteri atau steril. Yang terakhir, proses pembunuhan bakteri, virus, jamur, makroba, dan bakteri lainnya bertujuan untuk mengurangi patogen yang ada. Proses ini menggunakan proses klorinator atau sterilisasi dengan menggunakan kaporit. Selanjutnya, aplikasi koloid dalam proses penjernihan air. Alat yang digunakan, glass cup. Bahan yang digunakan ada air keruh, air kecap, air kolam, air sabun, dan tawas. Langkah kerjanya yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan glass cup yang sudah berisi air keruh, air kecap, air kolam, dan air sabun. Lalu siapkan tawas. Yang ketiga, lalu masukkan 2 sendok makan tawas ke dalam masing-masing glass cup tadi. Yang terakhir, kemudian tunggu perubahan selama 1 jam, amati selama 15 menit sekali lalu dicatat. Selanjutnya, manfaat air bersih. Ada 5. Yang pertama, memperlancar sistem pencernaan. Kedua, air minum atau air bersih membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, mencegah penyakit batu ginjal dan hati, serta membuat tubuh lebih berenergi. Yang ketiga, efek relaksasi. Yang keempat, sebagai obat stroke dan menyehatkan jantung. Kelima, sebagai perawatan kecantikan, dapat digunakan untuk kesuburan, serta meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria dan hormon estrogen pada wanita. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah
Proses penjernihan air bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air, seperti menghilangkan gas-gas terlarut, menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, mengelola agar air dapat digunakan untuk rumah tangga dan industri, serta memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan dan korosif pada pipa atau saluran air lainnya. Hasilnya adalah air kecap tetap keruh dan sangat bau, tidak terjadi koagulasi sehingga tidak dapat dijernihkan. Untuk air kolam mengalami sedikit koagulasi sehingga dapat dijernihkan tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Air solokan dan air sabun mengalami koagulasi sehingga dapat dijernihkan. Jadi, tawas yang ditambahkan pada proses penjernihan air akan terhidrolisis membentuk koloid AlOH3, di mana koloid AlOH3 yang terbentuk akan mengabsorpsi, menggumpalkan, dan mengendapkan kotoran-kotoran dalam air, di mana sistem penjernihan air sederhana ini dapat menghasilkan air jernih dari air keruh. Karena suspensi atau air keruh memiliki partikel-partikel yang cukup besar, itulah mengapa hanya air selokan, air sabun, dan air kolam yang jernih sempurna karena ukuran partikelnya besar, tidak seperti air kecap yang sangat kecil. Nah, sehingga sistem koloid ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjernihkan air sumur atau air kolam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.